Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andi Muhammad Anzal Parengrengi, mahasiswa farmasi Universitas Negeri Gorontalo. Dalam hal ini akan menjelaskan sedikit tentang validasi metode analisis maupun pengembangan metode analisis guna memenuhi tugas dari mata kuliah analisis farmasi 2 yang diampuh oleh Bapak Muhammad Taufik SFAM MSc. Adapun yang akan kita bahas yaitu akar permasalahan, metode analisis, kategori jenis analisis, serta penyajian data. Nah, yang pertama akar permasalahan. Tumbuhan lempoyang wangi yang digunakan sebagai obat adalah rimpangnya atau rizoma. Rimpang lempoyang wangi memiliki aroma yang khas yang disebabkan oleh komponen kimia yang terkandung di dalam minyak atsiri lempoyang wangi. Komponen kimia tersebut yaitu limonen. Nah, limonen sendiri yang memberikan bau sedap yang khas. Selain itu, zat lain yang terdapat dalam lempoyang wangi yaitu zerumbon. Zerumbon sendiri diduga dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Selain itu juga, dalam rimpang lempoyang wangi terdapat zat anti kanker, yaitu senyawa sesquiterpen zerumbon. Nah, untuk mendukung pengembangan seden obat tradisional dari lempoyang wangi, maka diperlukan suatu metode analisis untuk menentukan zat aktif dalam tanaman tersebut. Dengan tujuan untuk mengetahui validitas metode kromatografi cair kinerja tinggi pada penetapan kadar senyawa zerumbon dari ekstrak lempoyang wangi yang dihasilkan dengan melihat parameter validasi yang meliputi presisi, keterulangan, limit kuantitasi, linearitas, dan limit deteksi. Selanjutnya, metode analisis. Metode analisis yang dikembangkan yaitu metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Nah, keunggulan dari KCKT yaitu mampu memisahkan sekaligus menetapkan kadar lebih dari satu zat aktif dan juga memberikan pemisahan cepat, efisien, dan resolusi yang tinggi. Untuk mengetahui validitas metode kromatografi cair kinerja tinggi pada penetapan kadar senyawa zerumbon dari isolat lempoyang wangi yang dihasilkan dengan melihat parameter validasi yang meliputi presisi, limit kuantitasi, keterulangan, linearitas, dan limit deteksi. Untuk sistem kromatografi cair kinerja tinggi terdiri dari kolom Simpek ODS menggunakan fase gerak metanol Pro HPLC dengan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian kategori jenis analisis. Di sini kita dapat melihat tabel parameter validasi yang dipersyaratkan untuk validasi metode analisis. Dan untuk skripsi yang saya bahas masuk ke dalam kategori 2, yaitu linearitas, presisi, keterulangan, log, dan load. Metode ini divalidasi sesuai dengan pedoman ICH atau International Conference of Harmonization. Selanjutnya, penyajian data. Yang pertama, batas deteksi atau limit of detection dan batas kuantitasi atau limit of quantitation. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel hasil pengujian batas deteksi dan batas kuantitas, di mana untuk batas deteksinya itu 0,15 mikrogram per mililiter dan untuk batas kuantitasinya itu yaitu 0,5 mikrogram per mililiter. Yang kedua, presisi. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat dua tabel, di mana konsentrasi terendah dan konsentrasi tertinggi. Untuk konsentrasi terendah didapatkan persen SBR-nya 0,7 dan untuk konsentrasi tertinggi didapatkan persen SBR-nya 2,5. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3, hasil pengujian presisi menunjukkan nilai RSD atau relatif standar deviatin atau simpangan baku relatif pada larutan sampel memenuhi persyaratan, di mana sangat teliti yaitu persen SBR-nya 1, teliti yaitu persen SBR-nya 1-2, sedang persen SBR 2-5, dan tidak teliti persen SBR 5. Nilai yang didapatkan 1,15% untuk pembanding zerumbon dan 2,5% untuk sampel di mana angka ini masuk dalam kategori teliti. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen kromatografi cair kinerja tinggi memiliki presisi atau ketelitian yang dapat diterima dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji keterulangan.
Nah, di sini juga terdapat dua tabel, di mana untuk tabel 1 konsentrasi 200 ppm pembanding zerumbon didapatkan persen SBR-nya 2,53. Kemudian untuk tabel kedua sama juga konsentrasi 200 ppm pembanding zerumbon didapatkan persen SBR-nya itu 1,15. Nah, di mana hasilnya didapat, yaitu dengan cara SBR sama dengan 100 dikali dengan SB dibagi dengan rata-rata. Nah, yang pertama, untuk tabel yang pertama didapatkan 2,5% dan untuk tabel yang kedua didapatkan 1,15%. Uji keterulangan dilakukan terhadap larutan pembanding zerumbon dan sampel isolat zerumbon, di mana dibuat 6 larutan zerumbon yang konsentrasinya sama, yaitu 200 mikrogram per mililiter. Masing-masing larutan diinjeksikan sebanyak 10 mikroliter, sehingga diperoleh kadar 2 mikrogram per mililiter. Kemudian diukur pada panjang gelombang maksimum. Dari tabel 4 dan tabel 5 di atas, berdasarkan luas areanya diperoleh hasil keterulangan yang cukup baik, dengan nilai SBR kurang dari 15%, yaitu 1,15% untuk pembanding zerumbon dan 2,53% untuk sampel isolat zerumbon. Di sini juga kita dapat melihat gambar lampiran kromatografi keterulangan sampel isolat zerumbon pada HPLC. Yang keempat yaitu uji linearitas. Nah, di sini kita bisa melihat kurva baku linearitas, yaitu kurva baku zerumbon. Linearitas biasanya dinyatakan dalam istilah variansi sekitar arah garis regresi yang dihitung berdasarkan persamaan matematik data yang diperoleh dari hasil uji analit dalam sampel dengan berbagai konsentrasi analit. Berdasarkan perhitungan statistik regresi linier, diperoleh nilai koefisien korelasi untuk larutan zerumbon dengan konsentrasi bervariasi, yaitu 25, 50, 100, 200, 300, 400, dan 500 ppm, yaitu 0,997 dengan persamaan garis Y 16885 ditambah 34568 X. Dilihat dari nilai R yang diperoleh telah memenuhi syarat untuk uji linearitas karena memenuhi ICH linearitas yang dapat diterima apabila nilai R yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan 0,9900. Nah, selanjutnya kita bisa melihat lampiran kromatografi linearitas. Ini dari HPLC. Itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.